Saudara Bupati Cirebon yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian serta Camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Pada malam hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna hantaran Bupati terhadap KUA PPS Perubahan tahun anggaran 2020. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan dan panutan kita Baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya akan senantiasa menjalankan ajarannya sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Marilah kita memasuki acara pokok. Rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 26 dari 49 orang anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur pasal 97 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 4 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini, rapat paripurna DPRD Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang beracarakan hantaran Bupati terhadap KUA PPS Perubahan tahun anggaran 2020 secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara rapat paripurna DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana surat Bupati nomor 903/1582/Bapelitbangda tanggal 6 Agustus 2020 tentang perihal revisi jadwal penyusunan RAPBD perubahan tahun anggaran 2020. Pada malam hari ini diacarakan rapat paripurna DPRD tentang hantaran Bupati terhadap kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PPS Perubahan tahun anggaran 2020. Selanjutnya, untuk mengetahui penjelasan dan keterangan tentang kebijakan umum, anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PPS Perubahan tahun anggaran 2020, marilah kita ikuti hantaran yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati Cirebon. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang saya hormati seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan LSM serta insan pers yang kami cintai. Hadirin undangan yang berbahagia, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir, bisa bersilaturahmi untuk mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian nota pengantar perubahan kebijakan umum anggaran atau PKUA serta perubahan prioritas dan platform anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2020. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami untuk menyampaikan nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2020.
sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020, bahwa rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam rapat pendahuluan RAPBD perubahan. Selanjutnya, rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang telah dibahas akan disepakati bersama menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS definitif. Selanjutnya, perubahan KUA dan perubahan PPAS definitif tersebut dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah RKPA SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan selama 1 tahun anggaran. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, dalam perjalanan pelaksanaan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020 ada beberapa perubahan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang sebelumnya telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD sebagaimana tertuang pada dokumen kesepakatan KUA PPAS nomor 903 NK /17 Bapelitbangda /2019 dan nomor 903 DPRD /2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang kebijakan umum APBD tahun anggaran 2020. Perubahan asumsi tersebut terdiri dari: pertama, perubahan asumsi makroekonomi pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2020 diperkirakan dapat mencapai 5,27% atau bahkan lebih rendah pada tingkat inflasi dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Diperkirakan sebesar 2,89% atau bahkan lebih tinggi. Tingkat kemiskinan daerah dapat ditekan pada angka 9,7% dengan indeks ini sebesar 0,373 dan pendapatan per kapita sebesar 24,48 juta rupiah lebih atau bahkan lebih rendah. Sedangkan tingkat pendapatan terbuka pada kisaran angka 9,5% atau bahkan lebih tinggi. Asumsi pendapatan yang semula sebesar 4,93 triliun rupiah pada perubahan direncanakan sebesar 3,82 triliun rupiah atau turun sebesar 1,11 triliun rupiah dikarenakan adanya penyelesaian perhitungan alokasi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan, yang perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap postur dan rincian APBD tahun anggaran 2020. Asumsi belanja daerah yang semula sebesar 5 triliun rupiah lebih menjadi 4,1 triliun rupiah lebih, dan pembiayaan daerah yang semula sebesar 140 miliar rupiah lebih menjadi 273 miliar rupiah lebih. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, kebijakan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menyangkut 3 kebijakan pokok. Yang pertama, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan. Pada dasarnya kebijakan perubahan diambil berdasarkan perubahan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial. Sedangkan alokasi anggaran pada belanja yang bersifat wajib, mengingat prioritas dan strategis, dapat dilakukan. Kemudian untuk pembiayaan diusahakan pada angka optimistis yang dapat diraih untuk menutup defisit. Perubahan APBD tahun 2020 yang disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tahun 2020, rencana perubahan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dalam APBD perubahan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut. Pertama, pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2020 sebelum perubahan sebesar 659,1
miliar rupiah lebih setelah perubahan menurun menjadi sebesar 563,9 miliar rupiah lebih. Jumlah PAD tersebut bersumber dari A. Pajak daerah sebelum perubahan sebesar 242 miliar rupiah setelah perubahan menurun menjadi sebesar 198,8 miliar rupiah. B. Retribusi daerah sebelum perubahan sebesar 43,5 miliar setelah perubahan menjadi 30,6 miliar rupiah lebih. C. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap sebesar 9,63 miliar rupiah lebih. D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan sebelum perubahan sebesar 393,6 miliar rupiah lebih setelah perubahan menjadi sebesar 324,6 miliar rupiah lebih. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana pertimbangan dalam penyusunan rencana APBD perubahan tahun anggaran 2020 memperhatikan hal sebagai berikut di atas. Maka pendapatan dana perimbangan pada tahun anggaran 2020 sebelum perubahan sebesar 2,57 triliun rupiah lebih setelah perubahan menjadi sebesar 2,06 triliun rupiah lebih. Jumlah dana perimbangan tersebut diperoleh dari 1. Dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak sebelum perubahan sebesar 101,6 miliar rupiah lebih setelah perubahan menjadi sebesar 125,4 miliar rupiah lebih. 2. Dana alokasi umum sebelum perubahan sebesar 1,60 triliun rupiah lebih setelah perubahan menjadi sebesar 1,43 triliun rupiah lebih. Dan 3. Dana alokasi khusus sebelum perubahan sebesar 868,5 miliar rupiah lebih setelah perubahan menjadi sebesar 513,6 miliar rupiah lebih. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam APBD perubahan tahun anggaran 2020, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah penetapan rencana perubahan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, dalam negeri atau luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan lain-lain, pendapatan daerah yang sah setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2020 sebelum perubahan sebesar 1,70 triliun rupiah lebih setelah perubahan menjadi sebesar 1,19 triliun rupiah lebih. Jumlah dana tersebut diperoleh dari dana penyesuaian dan otonomi khusus sebelum perubahan sebesar 451,02 miliar rupiah lebih setelah perubahan menjadi sebesar 504,51 miliar rupiah lebih. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebelum perubahan sebesar 290,9 miliar rupiah lebih setelah perubahan menjadi sebesar 333 miliar rupiah lebih. Bantuan keuangan dari provinsi sebelum perubahan sebesar 960,8 miliar rupiah setelah perubahan menjadi sebesar 123,7 miliar rupiah lebih. Dan pendapatan hibah sebelum perubahan belum dianggarkan setelah perubahan menjadi sebesar 234 miliar rupiah. Pendapatan hibah untuk biaya operasional sekolah atau BOS. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat Kemendes dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan. Selain dalam rangka mencapai prioritas pembangunan tahun 2020 sebagaimana telah disampaikan di atas, pemerintah daerah untuk tahun 2020 mengalokasikan anggaran dalam penanganan dampak COVID-19 melalui relokasi dan sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2020
tentang percepatan penanganan coronavirus 19 di lingkungan pemerintah daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka belanja daerah sebelum perubahan sebesar 5 triliun rupiah lebih, setelah perubahan menjadi sebesar 4,1 triliun rupiah lebih. Jumlah dana tersebut dialokasikan untuk: 1. Belanja tidak langsung dalam rencana APBD perubahan Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020 sebelum perubahan sebesar 2,42 triliun rupiah lebih, setelah perubahan menjadi sebesar 2,56 triliun rupiah lebih, yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai sebelum perubahan sebesar 1,74 triliun rupiah lebih, setelah perubahan menjadi sebesar 1,69 triliun rupiah lebih. Belanja hibah sebelum perubahan sebesar 12,64 juta rupiah, setelah perubahan menjadi sebesar 12,64 miliar rupiah, setelah perubahan menjadi sebesar 5,82 miliar rupiah lebih. Belanja bantuan sosial sebelum perubahan sebesar 2 miliar rupiah lebih, setelah perubahan menjadi sebesar 1,85 miliar rupiah lebih. Belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten atau kota sebelum perubahan sebesar 28,50 miliar rupiah lebih, setelah perubahan menjadi sebesar 28,6 miliar rupiah lebih. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan partai politik sebelum perubahan sebesar 627 miliar rupiah lebih, setelah perubahan menjadi sebesar 642,9 miliar rupiah lebih. Dan belanja tidak terduga sebelum perubahan sebesar 10 miliar rupiah, setelah perubahan menjadi sebesar 146,6 miliar rupiah lebih. 2. Anggaran belanja langsung sebelum perubahan sebesar 2,63 triliun rupiah lebih, setelah perubahan menjadi sebesar 1,53 triliun rupiah lebih, yang akan dipergunakan untuk membiayai program yang akan dilaksanakan oleh 73 satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan urusan pemerintah daerah. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2020 adalah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran yang sebelum perubahan sebesar 124,2 miliar rupiah, setelah perubahan menjadi sebesar 273,2 miliar rupiah lebih. Rencana pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020 digunakan untuk penyertaan modal pada Bank Periddian Rakyat sebesar 1 miliar rupiah, Bank Jabar Banten sebesar 4,8 miliar rupiah, sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar 5,8 miliar rupiah, setelah perubahan sebesar 1 miliar rupiah yang diperuntukkan penyertaan modal pada PD DPR. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, demikian nota pengantar ini kami sampaikan sebagai ringkasan dari dokumen rancangan perubahan KUA PPAS Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2020 yang telah disampaikan dan akan dibahas untuk disepakati bersama menjadi perubahan KUA PPAS definitif sebagai dasar penyusunan RKPA SKPD tahun anggaran 2020. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, khususnya dalam upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati Cirebon yang telah menyampaikan pidato dan hantaran tentang kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara KUPPS perubahan tahun anggaran 2020. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Untuk keperluan pembahasan, penelaahan dan penyempurnaan rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara KUPPS perubahan tahun anggaran 2020 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 dan dirubah lagi dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
maka rancangan KUHP perubahan tahun anggaran 2020 akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Sekretariat Pemerintah Daerah. Kami ucapkan selamat bekerja kepada Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah serta dinas instansi terkait. Semoga dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sesuai dengan pasal 86 ayat 3 dan pasal 88 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 bahwa rancangan KUHP perubahan tahun anggaran 2020 yang telah dibahas akan disepakati dan akan dituangkan kepada dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini yang beracarakan hantaran Bupati terhadap KUHP perubahan tahun anggaran 2020. Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon dan seluruh hadirin serta undangan khususnya unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadir, di antaranya 1. Dr. Andes Haji Rahmat Sutrisno, MSI Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. 2. Bambang BM dan Denpom mewakili Denpom Cirebon. 3. Subagio, Kepala Pengadilan Negeri mewakili Pengadilan Negeri Sumber. 4. Letu Arhanud Reja R dan Rai F Arhanud 14 mewakili Danyon Arhanud 14 Cirebon. 5. Kapten Lex Mulyadi, Kapos TNI AU Panggung mewakili dan Lanut Sukani. 6. Letna Laut PM Widodo, Paur Hartib dan Pomal mewakili dan Lanal Cirebon. 7. Kapten Tutu M SH, Kasat Sabara mewakili Kapolres Sumber. 8. Ibtu Abang M dan Ki 4 C Pelopor mewakili dan Brimob Detasemen C Polda Jabar. 9. Kapten Infanteri Suharyoto dan Ramil mewakili Dandim 0620 Sumber. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran para hadirin, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini, rapat paripurna ke-9 masa persidangan ketiga tahun sidang 2020 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.